Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Bahwa fundamental kita memang selalu rapuh. Nah, kalau fundamental kita rapuh, kita harus cari penyebab. Sumber kerapuhan itu adalah liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan. Apa itu? Undang-Undang Penanaman Modal, gitu ya, nomor 25 tahun 2007, dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Pembayaran nomor 24 tahun 99. Ini sumber masalah. Apa itu yang namanya riba? Ternyata kami kemudian menjadi tahu bahwa yang menyebabkan kami jatuh adalah riba. Kenapa kami syukuri? Ternyata riba itu dosanya sangat besar. Dinasnya sangat jelas. Ya, di hadisnya sangat jelas. Allah halalkan jual beli dan larang riba. Ulang. Bahwa fundamental kita memang selalu rapuh. Nah, kalau fundamental kita rapuh, kita harus cari penyebab. Sumber kerapuhan itu adalah liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan. Apa itu? Undang-Undang Penanaman Modal, gitu ya, nomor 25 tahun 2007, dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Pembayaran nomor 24 tahun 99. Ini sumber masalah. Bahasa sederhananya kalau kita ngelihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana sini. Secara keseluruhan, rekomendasi sekali Pak untuk pendengar. Ekonomi lah yang menentukan harkat martabat, betul. Sampai Rasulullah bilang, pergilah kamu pergi ke hutan sana, ikatlah kayu bakar, dan jualah daripada tangan kamu di bawah. Artinya apa? Ekonomi adalah soal harkat martabat. Dan the real content of dignity is religion. Tahun 50-an kurang lebih. Maka sejak tahun itu disebut Islamic Economics. Apakah itu sebenarnya? Dan mengapa dia muncul? Baik kapitalisme maupun sosialisme. Selalu terdapat di sana-sini ada kejanggalan, kekurangan, distorsi, sehingga muncullah pemikiran itu. Ekonomi Pancasila Sebetulnya adalah ekonomi sektor real. Ini yang pertama. So, semua transaksi harus dijamin dengan underlying output. Bahkan tidak saja underlying output, melainkan juga underlying transaction. Itu boleh dikatakan bahwa Rp1 yang mengalir mesti diimbangi, harus diimbangi dengan Rp1 output. Tidak bisa mengalir saja. Rupiah melontar ke sana kemari dalam bentuk, sekarang berbentuk rupiah, besok berbentuk dolar, besok berbentuk surat berharga, dan seterusnya begitu. Yang itu akan menyebabkan terjadinya seperti yang sekarang ini sama-sama kita alami, bubble economy, perekonomian buih. Tidak, underlying output adalah kewajiban yang pertama. Dengan basis yang pertama ini, kita dapat mengerti bahwa apa yang dirindukan oleh semua ahli ekonomi konvensional sejak zaman dulu sampai sekarang, yaitu bersama-samanya sektor real dan moneter akan tercapai dengan sendirinya. Dalam prakteknya sekarang ini, ekonomi konvensional untuk menyamakan dua sektor ini yang tidak pernah sama. Selalu diadakan upaya ini dan itu agar ini sama. Dan hasilnya, krisis ekonomi. Hasilnya, inflasi dan pengangguran terus tetap menjadi hantu di seluruh dunia. Sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang adalah pentingnya gotong royong dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kita ini harus ekonomi gotong royong antar para pelaku. Negara ini wadah kehidupan berbangsa. Di dalamnya ada aktor negara, pemerintahan, yang kedua dunia usaha, yang ketiga masyarakat. Bagian mana, aspek mana diatur di undang-undang mana, sehingga dia berlaku mengikat dan memaksa sebagai kebijakan ekonomi yang sungguh-sungguh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan diharapkan dapat menjadi panduan yang relevan bagi pemerintah dalam penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Apa? Negara kebangsaan, religious nation state. Negara kebangsaan yang berketuhanan, yang beragama. Agamanya apa? Semua agama diakui. Muncullah konsep
ketuhanan yang Maha Esa. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.